Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tuan rumah kita hari ini RW 01, tepatnya RT 15. Mana ya Pak RT-nya? Kemarin Pak RT-nya udah ketemu saya, di mana Pak RT-nya? Pak Nandang ya. Alhamdulillah kita udah dikasih tempat ya di sini ya. Yang saya hormati dari Kelurahan Kebun Manggis yang saat ini diwakili oleh Pak Hamzah dari LDF Bank dengan jajarannya, para Lintor, Bapak RW 2, 3, 4, Bapak Ibu LMK, perwakilan RT kali ya, RT, Ibu Kader, Ibu PKK Kelurahan yang batik, kemudian kader Jumantik, tuan rumah 01 warna apa ya? Mana ya? Kuning, pink oh ya. Kemudian 2 dengan Bapak Kanteng, tim merah, 3 mana? Oh, tim apa itu Bu? Orange. Dan 4 tim juga. Oh makanya tim banyak ya sekarang ya. Mungkin juga ada perwakilan Dawis dan para hadirin yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul di tempat yang nyaman ini dalam rangka Gebiar PSN. Nah alhamdulillah kasus udah yang terdata di website Kebun Manggis per tanggal ini udah 9, terakhir di RW 4. Tapi alhamdulillah negatif ya Bu ya. Tetap menjadi perhatian kita dengan cuaca yang kadang-kadang hujan. Jadi harus tetap waspada dan diingatkan lagi kalau memang ada laporan warga tentang yang demam dirawat, apakah semuanya DBD? Belum tentu ya. Jadi dipastikan dulu. Dan kalau sudah terdiagnosa di DD, biasanya rumah sakit juga akan melaporkan di webnya, dan biasanya ke pasien juga dikasih surat pengantar untuk dilaporkan ke puskesmas untuk kita tindak lanjutin dengan pemeriksaan PE-nya, apakah di sana ada jentik atau enggak. Ya, jadi kader Jumatik pasti udah tahu itu semua ya prosedurnya ya. Nanti tindak lanjutnya apakah itu harus kita voting atau enggak tergantung dari hasil PE kita. Nah, di sini sekalian kita juga pertemuan lintas sektor. Selain masalah demam berdarah, kita juga harus menyelesaikan masalah-masalah lain di wilayah kita, terutama kalau kami dari kesehatan tentu masalah kesehatannya ya. Dan yang lebih penting yaitu bagaimana kita berperan dalam menjaga kesehatan warga kita. Nah alhamdulillah untuk RW 1 kemarin udah launching layanan ILP, integrasi layanan primer, di mana kita melakukan pelayanan itu ke semua warga sesuai dengan usianya. Dari mulai masih dalam kandungan, kita udah pantau tuh si ibunya sehat, nanti begitu lahir dipantau berat badannya, jangan sampai kita jadi kecolongan lagi, ada stunting di wilayah kita, ada bayi atau balita yang nggak ketahuan ternyata sakit, kemudian remaja juga menjadi perhatian kita. Dan untuk usia produktif kita harus melakukan pemeriksaan kesehatannya minimal sekali setahun ya. Dan terus juga untuk lansia kita perlu melakukan pembinaan, karena lansia sebagai senior kita tentu perlu juga wadah untuk saling berkumpul, dan kita harus memantau kesehatan mereka setiap bulannya ya. Untuk ini tentu kita perlu kerjasama semua lintor, RT RW dan juga mungkin Dawis yang punya warga, menggerakkan warganya untuk ikut ke dalam kegiatan UKBM, usaha kesehatan berbasis masyarakat. Alhamdulillah di RW 1 udah menjadi satu terintegrasi dalam ILP. Mudah-mudahan RW lain juga menyusul. Tapi di samping itu tetap berjalan
sesuai yang selama ini udah kita lakukan, tapi mungkin perlu ditingkatkan. Apabila ada kekurangan perlu kita lebih tingkatkan lagi tentunya ya. Nah, saya terima kasih kepada Pak RW yang udah semangat bagaimana untuk menjaga, mengajak warganya dan lingkungannya untuk hidup sehat. Salah satunya hidup sehat itu yang harus kita lakukan yaitu tadi dengan pemeriksaan kesehatan ya. Jadi posyandu itu yang sekarang udah ada yang menjadi ILP itu adalah tempat MCU sederhana di tingkat masyarakat ya. Udah ada yang MCU belum? Medical check up udah ada belum? Dulu. Yang sekarang? Nah, mungkin ada warga kita yang mempunyai fasilitas kesehatan dia bisa MCU sendiri, tapi kan nggak semuanya. Nah, kita MCU sederhana itulah dengan kegiatan di masyarakat yang nanti akan dibantu oleh kader-kader kesehatan yang sudah kita latih. Nah, untuk yang usia produktif itu kita melakukannya cukup sekali setahun, karena kalau orangnya sehat atau merasa dirinya sehat, mungkin nggak dia datang berobat atau ke puskesmas atau ke klinik? Nggak mungkin ya. Nah, disitulah mereka kita screening di kegiatan posyandu atau posdindo kita. Nah, kita periksa. Mungkin yang selama ini merasa sehat nggak pernah periksa, tiba-tiba waktu dicek tensinya tinggi atau gulanya tinggi. Nah, kalau sudah terdiagnosa tensi tinggi atau gula tinggi, tugas kader apa? Menuju. Terus pemantauannya oleh siapa? Ya, nanti akan dibantu oleh ya, di lapangannya akan dibantu. Untuk memantaunya bisa minta bantuan kepada kader Dawis kan yang punya warga, Dawis yang tahu persis kan warganya, memastikan warga kita ini berobat apa enggak. Nah, juga termasuk nih sama usia produksinya, ibu-ibunya, medical check up utamanya apa? IFAS dan Sadanis, karena kanker payudara, kanker serviks adalah yang paling banyak ditemukan pada kaum wanita. Itu harus kita pastikan semua warga kita yang berisiko untuk diperiksa. Nah, hari Senin nih jangan lupa masing-masing RW udah mendata pesertanya? Sudah? RW 2 berapa Pak? Tahu nggak? Enggak, kader saya. Oh, ya mantap. Ya, walaupun Pak Edo bukan yang di screening, tapi mengingatkan ya Pak ya. Ya, bapak-bapak untuk IFA bukan yang di screening, tapi mungkin mengingatkan orang rumahnya. Ya, nanti hari Senin ini hajatan kita bersama ya, Bu tim PKK ya. Mudah-mudahan makin banyak warga kita yang terscreening, karena sampai saat ini capaian kita baru 5%. Harusnya 100% dari data ya. Saya harapkan nanti kita semua sama-sama mendorong warga kita yang belum untuk ikut pemeriksaan IFA, terutama adalah kadernya sendiri tentunya ya. Kader dulu yang sehat, baru kita ngajak warga kita sehat. Nah, kemudian nih saya juga sangat support nih upayanya Pak RW untuk membuat lingkungannya sehat. Pak RW, saya melihat di RW 1 ini ada sebagian RT-nya yang menurut saya semangat untuk membuat lingkungannya sehat. Nah, saya usul bagaimana kalau Pak RW bikin lomba RT sehat, ya, lomba RT sehat. Iya, RT, masing-masing RT. Jadi masing-masing RT berinisiatif gimana caranya membuat lingkungannya sehat. Ya, saya sudah lihat beberapa RT di sini sangat semangat Pak. Jadi mumpung nih bentar lagi kan 17-an ya Pak ya. Nah, berarti momen ini kita persiapkan. Mungkin salah satunya nanti Pak RW bikin di 17-an itu memberi penghargaan kepada RT sehatnya. Bisa nggak Pak RT, Pak RW? Pak RW? Insya Allah ya. Saya harapkan sih bisa semuanya. Tapi melihat semangatnya Pak RW 1 dan beberapa RT yang saya lihat di sini, saya yakin di RW 1 bisa dengan dikomandoi sama Pak RW-nya ya Pak. Dan
Mungkin Pak Hamzah bisa juga kita bikin nanti antar kelurahan Pak. Nah, kan nanti untuk lingkungan sehat yang memantau di lapangannya timnya Pak Hamzah nih ya. Jadi bisa jadi mungkin masing-masing RT aja Pak. Nanti misalnya juaranya di RW 1 siapa, RW 2 siapa, RW 3, tapi per RT Pak. Nah nanti dikasih apresiasi untuk siapa yang bisa bikin lingkungan sehat di RT-nya masing-masing. Ya, bisa nggak Bu? Ibu PKK dukung nggak? Dukung ya. Ya, Pak Edo dukung kan Pak? Pasti ya. Timnya ada di masing-masing RT kan? Ya, bisa bawa gerakan timnya ya. Mana coba lagi Bu Yana tim RW 1? Siap. RW 2 siapa koordinatornya? RW 3, RW 3. RW 3. Koordinatornya siapa? Nih, ya, minta bantuannya Bumi ya di RT 3. RW 3, RW 3, RW 4. Bayi. Dibikin lomba sehat antar RT gitu. Nanti di tingkat kelurahan ngambil dilombakan antar RW ya Pak ya. Ya. Walaupun kata Pak RW merubah perilaku itu nggak semudah memindahkan gunung ya Pak ya. Tapi mungkin di sini kita sebagai kader kesehatan, sebagai lintas sektor yang saat ini diamanahkan untuk menjadi orang yang dipercaya di wilayah kita, mungkin dengan ajakan kita, dengan edukasi yang kita berikan, orang itu akan terbuka hatinya mau membuat lingkungannya yang lebih sehat tentunya. Ya, satu lagi ada program yang dijalankan saat ini adalah pasukan putih. Udah pernah dengar? Ya, jadi kalau pasukan putih adalah kedepannya mungkin ada kader yang khusus, tapi sekarang kita adalah tim Puskesmas dengan kader kesehatan. Itu adalah layanan bagi warga kita yang pertama mempunyai KTP DKI, yang kedua kemampuannya itu namanya aktivitas daily life, aktivitas kesehari-harinya udah tidak bisa mandiri lagi. ADL-nya berapa Bu? Di bawah 4 atau 4, artinya beliau tidak bisa makan sendiri, tidak bisa mungkin ke kamar mandi sendiri, tapi dengan satu syarat lagi, ada pendamping. Jadi itu akan dibantu oleh yang namanya tim pasukan putih. Di Kebun Manggis sampai saat ini informasi yang saya dapat udah ada 4 yang dilayani, dan itu akan menjadi program kita. Jadi syaratnya apa Bu? Mempunyai KTP DKI, ada pendamping, sudah tidak bisa mandiri lagi.